Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, ada 4 masa yang dimiliki oleh kita sebagai orang tua. Masa yang pertama adalah masa awal-awal pernikahan, di mana kita tidak punya waktu, tidak punya uang, tapi anak kita memiliki waktu untuk kita. Masa ini adalah masa di mana anak sangat membutuhkan kehadiran kita. Mereka pengen jalan-jalan dengan kita, pengen bermain dengan kita. Namun sayangnya kita tidak punya waktu dan pun tidak punya uang untuk itu. Nah, biasanya kita menyesal ketika mereka sudah besar dan masuk ke dalam masa-masa remaja dan dewasa. Kemudian masa yang kedua adalah masa di mana kita punya uang namun tidak punya waktu. Anak kita masih punya waktu untuk kita. Nah, masa ini biasanya kita berupaya membelikan mainan yang bagus, kemudian sesuatu yang membuat anak-anak kita senang, namun mereka tetap tidak punya kebersamaan waktu dengan kita karena kita hanya memiliki uang, kemampuan finansial, namun semakin sibuk bekerja dan kita kurang memiliki waktu untuk mereka, sedangkan mereka masih punya waktu untuk kita. Nah, masa ini adalah masa di mana kita benar-benar ingin banget membersamainya, namun kita dalam kondisi puncak-puncaknya sibuk, karir sudah sedemikian meningkat, melejit, uang juga sudah sedemikian tercukupkan, namun ternyata anak-anak kita kurang memiliki ataupun tidak memiliki momentum-momentum hebat dengan kita. Nah, masa-masa ini kadang-kadang kita merasa sudah cukup dengan memberikan beberapa waktu liburan, mainan-mainan, ataupun sesuatu yang mereka inginkan berupa hadiah-hadiah. Nah, ternyata mereka kadang-kadang merasakan kita tidak punya waktu walaupun kita punya biaya ataupun punya kemampuan finansial untuk mencukupi kebutuhan anak-anak kita. Nah, di masa-masa seperti ini biasanya anak-anak sudah mulai merasa bosan meminta kebersamaan karena mereka memiliki rumus ayah pasti sibuk, ibu juga kadang-kadang ikut sibuk. Nah, di masa-masa seperti ini sebenarnya masa-masa di mana mereka menginginkan kenangan, kebersamaan, momentum, ingin dihadiri pengambilan rapotnya, ingin dihadiri penampilannya, ingin dibersamai keberadaannya. Nah, orang-orang tua yang terkadang cukup bagus dari sisi karir, bagus dari sisi finansial, namun kurang bagus dari sisi keberadaannya atas waktu, maka suatu hari nanti mereka pun berpikir, ternyata uang yang dimiliki tidak bisa mengembalikan waktu. Berapapun mobil yang dia punyai tidak mampu membeli kebersamaan. Berapa banyak pun jam dinding yang dia punya tidak bisa mengembalikan waktu untuk kembali bersama dengan putra-putri tercintanya. Nah, di masa-masa seperti inilah kadang-kadang anak mendapatkan teman-teman baru, aktivitas-aktivitas baru sebagai bagian dari pelarian ketidakhadiran orang tua. Bisa jadi mulai muncul ketidaknyamanan, kenakalan, atau kecanduan game, kecanduan gadget. Dan masa-masa inilah masa di mana akhirnya mereka sudah mulai merasakan kenyamanan dirinya sendiri walaupun tanpa kehadiran orang tua. Nah, masa yang ketiga adalah masa di mana kita punya waktu. Yang kedua, punya uang. Namun anak-anak kita yang tidak punya waktu untuk kita. Nah, masa ketiga ini biasanya adalah masa di mana kita sudah
pensiun. Masa di mana kita sudah purna tugas. Masa-masa ini kita punya banyak waktu, punya tabungan yang banyak. Namun sayang, buah hati kita tidak punya waktu untuk kita. Mereka bisa jadi sudah kuliah atau bahkan sudah menikah. Masa-masa seperti ini adalah masa-masa di mana kadang-kadang kita nyesel banget. Karena ternyata anak yang kita cintai tidak lagi menginginkan kebersamaan dengan kita. Bukan karena mereka tidak mau, tapi mereka sudah memiliki kesibukan-kesibukan tersendiri. Bisa jadi mereka ada tugas kuliah harus dituntaskan, atau keluarga yang harus mereka tanggung jawabin. Mereka punya tanggung jawab terhadap keluarga, atau bahkan mereka sudah sedemikian jauh tempatnya, ya, sudah sedemikian jauh posisinya, sudah sedemikian tidak mungkin terjangkau dengan hitungan jam. Bisa jadi harus naik pesawat, lintas pulau, bahkan lintas benua. Nah, saat seperti inilah kita baru merasa kesepian. Assalamualaikum. Ternyata keberadaan waktu yang sedemikian banyak kita punya, bahkan uang yang kita tabung sedemikian banyak, tidak mampu menghadirkan keberadaan putra-putri yang kita cintai. Karenanya saat-saat seperti ini kadang-kadang kerinduan, kebersamaan, rasa sepi ingin dihadirkan di hadapan kita, putra-putri atau cucu-cucu tercinta. Nah, kadang-kadang setahun belum tentu sekali, kadang-kadang lebaran mereka pulang, atau kadang-kadang hanya video call atau Zoom. Namun kehadiran secara fisik kadang-kadang mereka susah untuk kita harapkan, karena mereka sudah punya tanggung jawab. Nah, masa yang keempat ini yang sebenarnya ideal. Masa di mana kita punya waktu, di mana anak kita punya waktu, uang bisa jadi ada, bisa jadi tidak, tergantung. Namun yang jelas masa ini adalah masa sekarang. Saat Anda mendengarkan audio, video yang saya berikan kepada Anda, saat inilah saatnya di mana kita harus menyiapkan waktu. Di saat anak-anak kita juga punya waktu, tanpa harus menunggu kehadiran karir yang bagus, keberadaan uang yang cukup. Karena pada dasarnya saat inilah saatnya kita mengukir sebuah sejarah. Kama robbayani shoghiro, sebagaimana orang tuaku memperlakukanku ketika belia, ketika kecil, ketika belum dewasa, ketika sebelum akil balik. Karenanya wahai ayah bunda, siapapun Anda yang mendengarkan audio video saya, kita harus menciptakan suasana itu. Kita harus mengoptimalkan potensi hari ini, keberadaan hari ini, untuk benar-benar menyediakan waktu. Ini nasihat untuk saya, untuk Anda, untuk kita. Bukan hanya sekedar untuk Anda saja. Ini pun nasihat untuk saya. Jadi ternyata waktu yang diberikan oleh Allah, kita diberikan keleluasaan yang sama untuk memakainya. 24 jam yang sama. Jadi kalau ada sebuah istilah, seandainya Anda diberikan 24 juta satu hari, dan Anda boleh memakai sebanyak apapun dari 24 juta yang diberikan, dan ketika berganti hari esok, maka Anda harus memberikan sisa dari 24 juta yang tidak terpakai, karena Anda akan mendapatkan 24 juta lagi untuk hari berikutnya. Tentu Anda ingin memakai 24 juta secara maksimal, secara optimal, dan kalau perlu tidak ada yang kembali, karena besoknya diberikan 24 juta kembali dengan mengembalikan sisa dari 24 juta hari kemarin. Maksud dari cerita saya ini adalah waktu. Waktu sama 24 juta. Anda pakai 10 jam, maka 14 jamnya ya hangus. Anda memakainya 14 jam, 10 jamnya hangus. Anda memakai 24 jam, ya tidak ada masalah, karena besok pagi diberikan 24 jam yang sama. Jadi sahabatku, ayah bunda, dan siapapun yang mendengarkan dan melihat audio video ini, maka yuk kita bareng-bareng
memanfaatkan momentum, memanfaatkan waktu untuk buah hati kita, sehingga mereka punya kenangan. Sehingga ketika mereka menengadahkan tangannya, minta kepada Allah, Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku, ampunilah dosa kedua orang tuaku, kasihanilah mereka berdua, kasihilah mereka berdua sebagaimana mereka mengasihi kami ketika kami masih kecil. Kecil di sini adalah sebelum mereka mandiri atau sebelum mereka akil balik. Karenanya ketika Anda memanfaatkan 5 sentuhan cinta yang semestinya menjadikan mereka mengenang dan merasakan keberadaan kita ada, ayah ibunya sedemikian mereka cintai, mereka sayangi, maka sentuhan cinta yang pertama adalah biasakan kita memberikan apresiasi, memberikan penghargaan dalam bentuk kata-kata, pujian, tentu pujian yang layak, pujian yang tepat, yang tidak berlebihan. Apresiasi, ucapan terima kasih, kata-kata yang baik, ternyata bagian kebutuhan dari putra-putri tercinta kita yang menjadikan mereka percaya pada dirinya. Kemudian yang kedua adalah sentuhan cinta berupa waktu yang berkualitas, momentum. Main bareng, jalan bareng, makan bareng, ditemani belajar, ngaji bareng. Ternyata ini yang menjadikan mereka mengenang kita bahwa kita pernah hadir bersamanya, kita pernah hadir membersamainya. Dan ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kehadiran mereka dan kehadiran kita berada dalam sebuah titik yang dinamakan momentum ataupun kenangan. Yang ketiga, sentuhan cinta yang dibutuhkan oleh buah hati kita adalah berupa sentuhan ataupun dekapan, pelukan, usapan. Ternyata sentuhan fisik juga menjadi bagian dari kebutuhan mereka. Kebersamaan dengan mereka tidak hanya sekedar kebersamaan jarak jauh, tapi ada gandengan, ada sentuhan, ada pelukan, ada usapan, ada tepukan, yang ini menjadikan mereka sedemikian merasakan bahagia karena pernah kita bersamai. Jadi putra-putri kita tentu mengenang kita suatu hari nanti ketika melihat foto, melihat video yang kita buat dengan kenangan-kenangan bahwa ayah bunda mereka adalah ayah bunda yang sedemikian luar biasa membersamainya. Jadi ketika kita yang pertama sudah memberikan apresiasi dalam bentuk kata-kata, memberikan momentum waktu yang luar biasa untuk mereka, kemudian memeluk mereka, mengusap mereka, maka sentuhan cinta yang keempat adalah kita melayani mereka dengan service excellent, pelayanan yang terbaik. Ketika kita melayani buah hati kita, justru kita sedang terlayani. Seorang ayah atau bunda yang mengajak anaknya bermain, sesungguhnya itulah hiburan bagi dia. Membersamai anaknya ketika makan, membersamai anaknya ketika berenang, membersamai anaknya ketika belajar. Sesungguhnya itu adalah pelayanan yang kita berikan, namun sebenarnya kita sedang merasakan pelayanan dari mereka. Ketika kita memberi kepada mereka, sesungguhnya kita sedang menerima. Jadi ketika kita merasa bahwa kita banyak melayani putra-putri kita, sebenarnya merekalah yang telah melayani kita. Ada warna dalam kehidupan kita, ada warna dalam kehidupan rumah tangga kita, ada warna dalam keseharian kita, ada tawa, ada tangis, ada canda, ada kelucuan-kelucuan. Jadi sebenarnya merekalah yang melayani kita. Namun sentuhan cinta yang keempat ini ternyata adalah pelayanan. Kita melakukan pelayanan yang terbaik, melayani dengan tulus, dengan ikhlas, tanpa embel-embel, ingin dibalas. Karena Allah lah zat yang maha membalas. Dan sesungguhnya pelayanan yang kita berikan adalah bagian dari kebahagiaan itu sendiri. Nah, yang terakhir, yang kelima, sentuhan cinta yang dibutuhkan oleh mereka adalah hadiah. Apresiasi berupa hadiah, yaitu benda yang bisa kita berikan pada mereka. Tas bisa jadi, atau bahkan pita, ataupun pembatas buku, ataupun mainan, ataupun sepatu, atau mereka punya keinginan untuk dibelikan balon, atau krayon warna-warni untuk melukis, menggambar,
atau mobil-mobilan bagi anak kita yang kecil, atau hadiah berupa uang dalam jumlah tertentu karena memang mereka sudah dewasa, bisa jadi membutuhkan hal yang memang mereka ingin beli. Tapi yang jelas, ketika kita mengoptimalkan potensi 5 sentuhan cinta yang saya sebutkan tadi, apresiasi kata-kata, kemudian kita juga memberikan momentum terbaik, kita memberikan sentuhan, pelukan, usapan, kemudian kita juga melayani mereka, melayani dengan pelayanan terbaik, dan memberikan hadiah, memberikan benda yang mereka sukai, ataupun kita memberikan sesuatu yang menjadikan mereka merasakan bahwa aktivitasnya terhargai, aktivitasnya dihargai. Meskipun mereka tidak meminta, tapi mereka ternyata bahagia kita memberi. Jadi ayah bunda yang luar biasa, ingat baik-baik, ketika putra putri kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, kama rabbayani shaghira, sebenarnya mereka sedang berdoa bahwa apapun yang kita lakukan ketika kecil kembali kepada kita, dan Allah memperlakukan kita benar-benar dengan perlakuan yang baik sebagaimana kita memperlakukan mereka ketika kecil. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Ingat baik-baik ayah dan bunda, hari inilah hari yang terbaik yang bisa kita ciptakan kenangan. Kita harus membuat histori, membuat sejarah bersama orang-orang yang kita cintai, dan bukan sekedar membuat story ataupun cerita. Sejarah berarti kita menjadi pelaku dalam cerita itu, menjadi bagian dari kebersamaan, dan story kita hanya bisa menceritakan namun kita tidak ada di sana. Semoga Allah memberkahi, merahmati, sukses untuk ayah dan bunda, sukses untuk kita semua. Inilah saatnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Tahun-tahun ini adalah tahun yang telah diberikan oleh Allah untuk menjadikan kita mengevaluasi, dan tahun-tahun depan adalah tahun di mana kita akan memperbaiki dengan perbaikan-perbaikan yang sesungguhnya. Semoga Allah memberkahi. Selamat menikmati kebersamaan dengan keluarga. Selamat menikmati kenangan-kenangan indah yang kita ciptakan hari ini atas izin Allah, dan menjadi kenangan suatu hari nanti bahwa kita pernah ada dan hadir membersamai buah hati kita tercinta. Saya Ersama Jaya. Semoga Allah senantiasa menjaga dan mempertemukan kita suatu hari nanti di surga Jannah Firdaus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.